Shalom, kita kembali bersama dengan saya, Obey Sianipar, dalam KPA Online Tamrin. Ya, selamat sore. Jadi kita kembali ke sesi kita, ini seri ya, jadi tadi 4 sesi, serinya itu terkait kepastian akan masa depan. Isinya ya seputar nubuatan. Nah, ini dibagi 4 sesi. Sesi yang pertama sudah kita lakukan, itu minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang apa? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tahu masa depan. Nah, sekarang masih ada 3 sesi lagi. Nah, sesi yang kedua, saya akan membahas bagaimana kita memahami nubuatan. Nah, ini akan saya bawa dari Daniel 2. Namun, di sesi yang ketiga, baru saya akan membahas lebih detail tentang Daniel 2, yaitu adalah mimpi Nebukadnezar. Itu akan dibahas di sesi yang ketiga. Lalu, di sesi yang keempat, nanti saya akan bahas tentang doa perantaraan atau intercessory prayer. Doa perantaraan khususnya pada akhir zaman. Nah, jadi kita akan mulai sesi yang kedua ya. Sebelumnya kita sama-sama mulai dengan doa ya. Saya akan memimpin dengan doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sekali lagi mengumpulkan kami untuk belajar Alkitab, untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, berkatilah kepada kami, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan, khususnya tentang nubuatan dan seperti apakah nubuatan itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Jadi tema kita memang utamanya dari kitab Daniel. Meskipun sesi yang pertama tidak langsung menyentuh Daniel ya. Tapi nanti yang akan menjadi utama kita adalah Daniel. Khususnya nanti Daniel 2 di sesi 3. Jadi kita mulai dulu tentang pengantara untuk Daniel 2 ya. Jadi kita bukalah Daniel pasal yang kedua. Saudara bawa Alkitabnya. Kita buka Daniel pasal yang kedua. Jadi ini ada cerita tentang nubuatan atau cerita tentang masa depan. Masa depan yang seperti apakah yang akan terjadi? Seperti itu. Nanti isinya bakal kita bahas di sesi 3, tapi kita belajar dulu ini tentang apa dan bagaimana menafsirkannya. Jadi ini adalah mimpi Nebukadnezar ya. Daniel pasal yang kedua. Jadi Daniel adalah seorang bangsawan Yahudi yang ditawan, ditangkap di Babylon, lalu dididik di Babylon, dan dia bahkan menjadi orang bijak di Babylon juga sebenarnya. Nah, itulah latar belakangnya ya. Raja Babylon pada saat itu adalah Nebukadnezar. Oke. Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Nah, jadi sampai sini dulu saya jelaskan. Jadi Nebukadnezar punya mimpi, dia ada mimpi sesuatu yang membuat hatinya gelisah dan dia pengen tahu maknanya itu apa. Lalu dipanggillah semua orang bijak. Nah, sejauh ini ya, kalau bisa menafsirkan bakal dapat hadiah, tapi kalau enggak akan dipenggal. Itu sejauh itu ya, sejauh ini. Lalu kita lanjut lagi. Ayat 7. Mereka menjawab pula, nih orang-orang bijaksananya ya. Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Ini menarik ya. Lanjut lagi. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel.
Sampai sini dulu ya. Jadi rajanya minta supaya orang-orang bijak ini menceritakan mimpinya dan maknanya. Menariknya, Raja Nebukadnezar tidak memberitahukan mimpinya apa. Ini hebatnya Raja Nebukadnezar. Jadi mimpinya sengaja tidak dikasih tahu. Kenapa? Karena dia tahu, kalau saya kasih tahu mimpinya tentang apa, orang bijaksana ini bisa apa? Bisa berbohong dengan busuk bahkan gitu kan. Bisa aja mengarang, oh maknanya ini. Dan rajanya pasti ya cuma bisa percaya aja kan, oh gitu maknanya. Nah, jadi di sini dengan tidak memberitahukan mimpinya apa, di sini berarti Nebukadnezar sangat luar biasa. Dia tahu cara memaknai mimpi itu harus apa? Harus ada suatu divine power, ada kekuatan ilahi gitu yang menafsirkan masa depan atau mimpi itu. Jadi kalau memang orang bijaksana ini punya kekuatan, kemampuan atau kuasa ilahi, harusnya mereka juga bisa menebak mimpinya apa, ya kan? Jadi kalau kasih tahu mimpinya, semua orang bisa bikin. Nggak usah semua orang saudara aja punya mimpi kasih tahu ke saya bisa aja ngarang, oh mimpi saudara maknanya ini, gitu kan. Tapi di sini Nebukadnezar dengan sangat bijaksana, aku nggak mau kasih tahu mimpinya. Kalau memang kamu punya kuasa ilahi, kamu mestinya bisa tahu mimpi saya apa, dan kamu beritahukan maknanya. Kalau kamu tahu mimpi saya apa, saya akan percaya tafsiran dari mimpi itu. Kurang lebih itulah makna dari apa yang Nebukadnezar sampaikan. Dan disinilah orang bijaksana itu semuanya nggak seneng karena mereka ternyata tidak punya kuasa ilahi, nggak mampu. Mereka itu cuma bisa ngarang aja. Oh, kalau ada mimpi ini mungkin artinya A, B, C, D gitu. Tapi sebenarnya tidak punya kekuasaan itu. Bahkan di sini dikatakan apa? Hanya dewa-dewa saja atau hanya Tuhan. Hanya Tuhan Allah yang tahu masa depan. Hanya Tuhan Allah yang mengerti misteri, yang bisa menunjukkan mimpi itu dan maknanya. Kita lanjut lagi dulu. Ayat 13 ya. Ketika titah dikeluarkan supaya orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Nah, jadi Daniel mau menafsirkan mimpinya Nebukadnezar. Kemudian, ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Dengan maksud, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Supaya nggak binasa dengan orang bijaksana Babel lainnya. Nanti bagian berikutnya mungkin saya akan jelaskan di sesi 3, mimpinya persisnya tentang apa dan apa tafsirannya. Nah, tapi sekarang di sini kita mau mempraktekkan atau mempelajari bagaimana memaknai nubuatan, apalagi ini nubuatan yang melalui mimpi ya. Di sini tadi saya ulang lagi bagian yang terpentingnya di ayat 18 ya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Nah, ini jadi sebenarnya mengetahui masa depan itu adalah suatu misteri, kan ada yang bilang seperti itu ya. Jadi ada yang bilang yesterday is history gitu kan, tomorrow is a mystery, today is a gift. Jadi tomorrow atau besok atau hari depan, hari esok adalah misteri atau rahasia. Nah, harus bertanya kepada Tuhan untuk memberitahukan apa rahasia itu. Nah, yang menarik sekarang kita mulai mempelajari bagaimana penafsirannya atau bentuk-bentuk penafsirannya. Pertama kita masuk dulu, ini kan tentang rahasia. Kita masuk ke Mazmur Asaf. Itu ada di Mazmur pasal 78 ayat 2. Saudara bisa buka Mazmur pasal ke-78. Jadi Mazmur ini yang nulis bukan cuma Daud ya. Jadi ada juga Asaf. Sana ada beberapa, Salomo pun ada tulis Mazmur. Nah, ini Mazmur Asaf. Pasal 78 ayat 1 kan dibilang nyanyian pengajaran Asaf. Ini Mazmur Asaf ya. Pasanglah telinga untuk pengajaranku hai bangsa-bangsa bla bla. Lalu ayat 2 dikatakan, aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Teka-teki ini ya semacam rahasia juga gitu maksudnya. Dari zaman purbakala. Teka-teki yang dulu untuk apa dari zaman purbakala? Tentang masa depan. Jadi sudah disimpan dari zaman purbakala. Nah, ini menariknya, Mazmur Asaf pasal 78 ayat 2 ini diakui adalah nubuatan juga. Oleh siapa? Oleh Yesus. Atau mungkin lebih tepatnya penulis Matius ya. Kita baca Matius pasal 13. Jadi ayat ini pasal 78 ayat 2 Mazmur Asaf itu ternyata dikutip di Matius pasal yang ke-13. Kita sama-sama buka Matius 13. Saudara buka Alkitabnya,
Alkitab saudara ya, supaya jangan cuma saya aja yang baca, bisa aja saya salah soalnya kan. Jadi saudara harus pastikan dari Alkitab saudara sendiri. Matius pasal yang ke-13 ya, ayat 34-35. Jadi Matius 13 itu isinya tentang perumpamaan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu kan kerajaan surga gitu ya. Itu tentang apa? Tentang masa depan juga. Jadi perumpamaan kok tentang kerajaan surga, tentang masa depan ini. Nah, ini menariknya dikatakan di Matius pasal 13 ayat 34, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan itu dikatakan demikian. Ini naratornya ya, Matius mengatakan, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi ini dibilang apa? Ayat 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nabi siapa? Asaf ya, Mazmur Asaf tadi. Ini kan dari pasal 78 ayat 2. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Asaf bilangnya Amsal. Jadi diterjemahkannya di sini jadi perumpamaan. Ternyata perumpamaan Tuhan pun adalah Amsal. Amsal dalam bahasa aslinya misle, dalam bahasa Ibrani itu artinya sebenarnya adalah kiasan. Jadi ya bisa jadi perumpamaan juga Amsal. Jadi aku membuka mulutku dengan kiasan-kiasan, dengan Amsal, dengan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nih, nubuatan. Makanya kalau membaca perumpamaan Yesus, isinya perumpamaan itu banyak kiasannya gitu kan. Perumpamaan penabur, oh seperti benih, tanah, dan bla bla. Itu semua ada perumpamaan, ada kiasan-kiasan. Kalau saudara baca Wahyu, banyak kiasan-kiasan di dalamnya. Semua nubuatan itu penuh dengan kiasan, penuh dengan perumpamaan. Begitu juga di Daniel. Nanti kita akan belajar ya tentang patung ya, mimpi Nebukadnezar tentang patung itu juga ada kiasan-kiasan ternyata. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Ternyata perkataan Yesus pun perumpamaan dan nubuatan. Yesus justru menggenapi nubuatan di Mazmur Asaf. Nah, tapi kan pertanyaannya bagaimana sekarang kita menafsirkannya? Jadi kalau mau menafsirkan perumpamaan Yesus atau nubuatan bahkan, bukan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Misalnya ada nubuatan dibilang naga. Oh, naga itu ternyata negara China karena naga dari sana. Atau oh, naga itu dari Komodo, jangan-jangan dari Indonesia. Nggak bisa begitu ya. Mesti dipastikan itu artinya apa? Mesti dari Alkitab. Nggak boleh asal-asalan. Nah, bagaimana cara menafsirkannya? Nah, yang menarik kita coba baca Matius. Oh, sorry, bukan Matius. Amsal. Amsal 1, ayatnya yang ke-6. Kita baca ya. Jadi Amsal 1, ayat 1 sampai 7, isinya adalah pemulaan dari Amsal ya, pendahuluan Amsal. Isinya adalah tentang guna atau tujuan dari kitab Amsal. Itu ada di ayat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang ayat 7 tentang takut akan Tuhan. Jadi tujuan terakhir dari Amsal itu ada di ayat sebelumnya, di ayat 6. Nah, kita baca tujuan dari Amsal di ayat 6. Dikatakan Amsal-Amsal Salomo untuk apa? Ayat 6. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi Amsal-Amsal Salomo untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui amsal dan teka-teki. Ini kata amsal dan teka-teki ini sama bahasa Ibrani aslinya yang dipakai di Mazmur 78 ayat 2 atau dikutip oleh Matius di Matius 13 tadi. Jadi bagaimana kita memahami amsal dalam arti yang lain kiasan? Bagaimana kita mengartikan kiasan dan teka-teki atau dalam kata lainnya adalah nubuatan? Bagaimana menurut Amsal? Ya baca Amsal. Amsal-Amsal Salomo untuk mengetahui itu. Bukan berarti kita baca Amsal langsung jadi tahu arti nubuatannya ya. Tapi kalau nanti kita pelajari bahwa Amsal itu isinya adalah tentang mempelajari hikmat, dan nanti akan banyak kiasan-kiasan dan bagaimana cara mengaitkan sesuatu. Nah, intinya adalah dapatkan hikmat itu dulu, dan setelah dapat hikmat, saudara akan bisa mengartikan nubuatan, dapat mengartikan kiasan, dapat mengartikan perumpamaan Yesus. Nah, seperti itu ya. Jadi carilah dahulu hikmat. Namun hikmat pun terbagi dua. Baik Paulus maupun Yakobus memisahkan antara hikmat dunia dan hikmat yang dari atas. Wisdom yang earthly sama wisdom from above. Jadi sana yang diminta adalah hikmat surgawi. Karena yang tahu masa depan hanyalah Tuhan. Itu udah kita bahas di sesi yang sebelumnya. Bahkan Paulus juga mengatakan ya, siapakah yang mengetahui pikiran Allah selain roh yang ada padanya? Seperti itu juga dengan manusia ya. Siapa yang tahu pikiran manusia selain roh yang di dalam diri kita gitu kan? Tuhan pun juga seperti itu. Siapa tahu pikiran Allah selain roh yang ada di dalamnya? Jadi kalau kita mau mengetahui pikiran Allah, kita harus mendapatkan roh Allah. Yaitulah Roh Kudus. Maka dibilang Roh Kudus akan datang dan memberitahukan kebenaran kepadamu, seluruh kebenaran. Jadi memang mesti dapat dari
atas, dari Allah. Nah, itulah yang diusahakan oleh Daniel. Kita balik lagi ke pasal 2 ya. Jadi intinya untuk menafsirkan nubuatan, kita harus memohon kepada Allah, meminta hikmat surgawi. Nah, kita baca lanjut lagi pasal 2. Di sini dikatakan, tadi kan terakhir di ayat 18 ya, ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat, nah kan? Daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dan memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana, dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Luar biasa ya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang di antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nah, nanti akan disampaikan di sesi 3. Tapi apa yang kita pelajari dari yang telah kita baca sebelumnya? Buat Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, yang mengungkapkan rahasia-rahasia, yang memberikan hikmat. Nah, karena Tuhanlah adalah terang. Tuhanlah yang memberikan hikmat dari surga agar kita, atau dalam kasus ini Daniel, mengetahui mimpi raja yang menceritakan tentang masa depan. Nah, ini menarik, saya tutup dengan Mazmur ya. Amsal. Amsal pasal yang ke-25 ayat 1 saya. Kita buka dulu ya. Makanya saya sebenarnya bisa salah-salah. Jadi kita buka bersama-sama supaya tidak salah. Saling mengecek. Amsal pasalnya yang ke-25. Ya, ayat yang kedua ya. Jadi ayat 1 dibaca ini Amsal Salomo gitu kan. Lalu ayat kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Rahasianya apa? Udah kita pelajari tentang masa depan. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Adalah kemuliaan raja untuk menyelidiki dan mencari tahu rahasia itu. Itulah yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Ia mau menyelidiki rahasia itu, mau tahu masa depan. Dan siapakah yang tahu masa depan? Tuhan, yang memberikan hikmat kepada nabi-nabinya. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Intinya ya kalau kita belum bawa hikmat, ya datanglah kepada nabi. Kalau nggak tahu nabinya yang mana, ya kitalah yang langsung minta hikmat itu langsung kepada Allah, minta ditunjukkan. Seperti itu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi makna dari mimpi Nebukadnezar di sesi yang ketiga. Untuk sekarang kita tutup dengan doa. Baiklah, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dan mengajarkan kami bahwa Engkaulah yang punya hikmat yang dari atas, yang akan Engkau berikan kepada umatnya yang meminta dengan sungguh. Berikanlah kepada kami hikmat itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi yang berikutnya di KPA minggu depan. Shalom.